Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Mahmudin dari perusahaan PT Restu Agropro Jaya Mas. Kali ini saya akan membahas masalah bagaimana cara budidaya tanaman jagung yang baik dan benar sehingga hasilnya bisa maksimal. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di saat kita ingin mendapatkan hasil tanaman jagung yang produksinya maksimal. Yang pertama yaitu pengolahan tanah. Jadi pengolahan tanah perlu dilakukan dengan tujuan agar tanah menjadi lebih gembur. Kemudian penyerapan udara, air itu lebih mudah. Nah, yang paling penting kita akan membalik yang namanya unsur hara tanaman yang ada di dalam tanah yang berada di kedalaman kurang lebih 20-30 cm sehingga nanti mudah diserap oleh tanaman jagung yang memiliki akar serabut. Kemudian yang kedua, di saat kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, itu kita harus tahu bagaimana kita memilih benih jagung atau varietas jagung yang baik. Karena jantungnya kita menanam jagung itu terletak di pemilihan varietas benih jagung yang baik. Kemudian, hal yang berikutnya, kita harus mengadopsi gimana cara pola tanam yang bagus. Jadi, yang pertama, bahwa pola tanam yang bagus itu harus satu lubang tanaman itu diisi satu benih jagung. Kenapa bukan dua? Agar tanaman jagung bisa memaksimalkan unsur hara yang ada di dalam tanah. Yang paling penting adalah mengatur pola jarak tanam. Karena apa? Pola jarak tanam ini akan berpengaruh terhadap yang namanya hasil. Untuk pola tanam yang bagus, kami menganjurkan menggunakan pola tanam sistem jajar legowo. Atau yang mau lebih bagus lagi yang namanya sistem zigzag atau segitiga. Nah, untuk jajar legowo itu kita menggunakan jarak 20 kali 60 kali 90 cm. Dengan maksud 20 cm itu jarak antar tanaman, kemudian jarak antar barisan itu 60 cm, kemudian jarak antar barisan per jajar pengantin itu 90 cm. Kita mengadopsi sistem tanaman pinggiran sehingga tanaman jagung dengan mudah akan mendapatkan sinar matahari yang baik, udara yang cukup sehingga pertumbuhannya akan lebih baik. Ada cara yang paling bagus, hasil yang maksimal. Kita gunakan yang namanya sistem zigzag atau segitiga. Dengan cara jarak tanam itu 12 cm setengah dikali 1 meter. Jadi dengan menggunakan tanaman sistem zigzag, itu populasi tanaman akan lebih banyak dibandingkan dengan kita menggunakan sistem tanam tegel atau yang namanya sistem jajar legowo. Kalau tegel jajar legowo itu populasi tanaman itu kurang lebih 72.000. Nah, kalau kita menggunakan sistem yang zigzag atau segitiga itu populasi tanaman bisa mencapai 80.000. Jadi potensi yang kita akan dapatkan lebih tinggi. Nah, kemudian dengan jarak yang 1 meter itu akan memudahkan bagi kita petani untuk melakukan yang namanya penyiangan, penanganan, pengendalian organisme pengganggu tanaman. Dengan jarak yang 1 meter itu ideal untuk sinar matahari bisa masuk, kemudian udara juga bisa bagus, sirkulasi udaranya bagus, otomatis tanaman jagung juga bisa bagus. Hal berikutnya yang perlu kita perhatikan di saat kita budidaya jagung untuk mendapatkan hasil yang maksimal yaitu pemupukan. Untuk komposisi pupuk yang paling bagus untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan kualitas yang bagus, kita gunakan komposisi urea 1 sak atau 50 kilo banding dengan Ponska atau NPK 2 sak atau 100 kilo. Jadi perbandingannya 2:1 untuk mendapatkan bobot dan hasil yang baik. Jadi seperti itu. Pemupukan awal kita gunakan 1:2, urea 1, Ponskanya 2. Kemudian pemupukan kedua kita gunakan juga urea 1, Ponskanya 2. Nah, dengan pola pemupukan yang seperti itu, kita akan mendapatkan hasil yang lebih bagus.
Untuk anjuran pemupukan, memang yang paling bagus itu kita gunakan dalam satu musim itu 3 kali pemupukan. Tetapi kita ambil standar saja minimal 2 kali pemupukan. Dengan waktu pemupukan yang awal itu pada umur tanaman jagung kurang lebih 1 minggu. Kenapa 1 minggu harus dipupuk? Karena tanaman jagung di saat 0 sampai 7 hari dia akan memakan cadangan makanan yang berada di biji jagung. Nah, setelah umur 1 minggu, akar akan keluar dan dia akan mencari makanan yang ada di tanah. Kemudian, untuk pemupukan berikutnya, yang kedua, yang paling bagus pada saat umur 30 hari. Untuk persiapan yang namanya pembuahan. Karena nanti hasil kita akan jadi bagus, dia tongkolnya mau jadi besar, mau jadi kecil, mau jadi panjang, mau jadi pendek, itu yang menentukan di saat umur-umur seperti itu. Oleh karena itu, tanaman di saat pada kondisi 30 hari, sampai umur 45 hari dan 60 sampai 60 hari itu harus mendapatkan asupan makanan yang cukup. Hal berikutnya yang paling penting juga harus kita lakukan adalah masalah pengendalian organisme pengganggu tanaman. Karena di saat tanaman jagung diganggu oleh yang namanya organisme pengganggu tanaman, otomatis hasilnya juga akan menurun. Salah satunya bagaimana cara penyiangan atau pembersihan rumput di saat tanaman sudah tumbuh. Untuk penyiangan sendiri, biasanya yang paling efektif kita gunakan adalah herbisida selektif. Herbisida selektif ini kita gunakan dengan tujuan kita menyemprot di tanaman jagung, tetapi yang mati hanya rumputnya saja. Di saat kita mau aplikasi yang namanya herbisida selektif, rumputnya yang paling bagus itu di saat kondisi 2 atau 3 daun. Nah, kemudian yang berikutnya untuk pengendalian yang namanya FAW, ulat fall armyworm namanya. Untuk pengendalian FAW sendiri, itu rekomendasi yang paling bagus itu menggunakan emamectin benzoat plus leofuron atau mungkin banyak jenis pestisida yang lain. Tetapi yang paling efektif seperti itu. Kenapa? Tujuannya seperti emamectin benzoat, tujuannya untuk membunuh ulatnya. Kemudian leofuron itu tujuannya untuk mengkerdilkan atau mengeringkan telur daripada ulat itu biar tidak menetas sehingga siklusnya itu terputus. Itu ada juga yang namanya penyakit. Nah, penyakit sini ada seperti bulai. Nah, untuk tanaman jagung sendiri yang sudah terserang bulai, jangan sekali-kali dipupuk. Karena apa? Di saat Bapak, Ibu atau petani melakukan pemupukan tanaman yang sudah ada terserang bulai, maka akan lebih cepat dia penularannya. Penanggulangannya seperti apa apabila tanaman jagung sudah terserang penyakit bulai? Kita harus cabut, ditambun, atau dibakar. Nah, setelah bersih baru lakukan pemupukan. Berikutnya adalah yang namanya busuk batang. Apabila Bapak, Ibu, atau petani biasa menjumpai di tanaman jagung kering dari ujung sampai ke bawah tiba-tiba kering. Nah, itu adalah salah satu tandanya ada yang namanya busuk batang. Itu dengan indikasi bahwa di batang tanaman jagung itu ada bercak seperti jamur. Nah, itu yang akan menyebabkan yang namanya kekeringan di tanaman jagung. Nah, untuk pengendaliannya gunakan yang namanya fungisida. Nah, berikutnya ada lagi yang namanya karat daun. Karat daun itu adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur yang biasa diindikasikan di tanaman jagung itu di daun dengan bintik-bintik warna kuning. Nah, itu bisa dikendalikan juga dengan menggunakan yang namanya fungisida. Yang paling penting itu di saat kita untuk mendapatkan hasil yang bagus atau hasil yang tinggi dari produksi jagung, kita juga tidak bisa mengabaikan yang namanya penanganan pasca panen. Pasca panen ini kita lakukan dengan tujuan untuk menjaga kualitas dan kuantitas jagung, karena itu akan berpengaruh terhadap yang namanya harga. Nah, untuk cara pemanenan yang paling bagus, secara fisiologis tanaman jagung itu umur 100 hari sudah masak atau sudah matang. Nah, untuk umur 100 hari sampai seterusnya itu hanyalah menyangkut masalah
kadar air. Jadi di saat kita ingin menurunkan kadar air, kita gunakan cara satu, itu dengan di saat tanaman jagung berumur 110 atau 105 hari setelah tanam, kita bisa pangkas atau tebang daun yang berada di atas tongkol jagung dengan tujuan makanan atau air itu tidak akan dikirimkan lagi ke tongkol, sehingga tongkol jagung akan lebih cepat kering. Nah, 10 hari berikutnya kita lakukan yang namanya proses pemanenan. Nah, proses pemanenan ini setelah kita tebang, kita kupas dalam bentuk tongkol, sebisa mungkin kita simpan di yang namanya parah-parah. Dengan tujuan apa? Kita tetap menjaga kualitas jagung, kemudian tanah atau lahan yang kita sudah panen itu sudah bisa kita siapkan lagi untuk penanaman berikutnya. Sehingga di saat waktu misalkan kita akan mengejar posisi hujan, kita tidak akan terlambat untuk menanam. Ini yang harus kita tekankan di saat apabila kita menginginkan yang namanya budidaya tanaman jagung dengan hasil yang maksimal.